Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Della Cynthia Sari. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, sekarang kita masuk kepada materi tentang penguatan jati diri keindonesiaan. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama, yakni Putri Merdeka di Jakarta. Organisasi Putri Merdeka ini bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis bumi putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum. Selanjutnya muncul berbagai organisasi perempuan di berbagai daerah seperti organisasi wanita di Muhammadiyah di Taman Siswa. Selanjutnya diadakan Kongres Pemuda II yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Lalu organisasi-organisasi wanita itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 sampai 25 Desember 1928 di Pendopo Joyodipura yang dipimpin oleh Nyonya Raden Ajeng Sukanto, dengan tujuan untuk menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita dan memajukan wanita. Dalam kongres itu dihadiri oleh 30 organisasi wanita dan 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Pada perkembangan selanjutnya, organisasi itu berubah nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPI. Selanjutnya, perjuangan organisasi itu semakin kuat dengan didirikannya Istri Sedar dan Istri Indonesia. Kongres Perempuan I dan Gerakan Organisasi Wanita telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Baik Ananda semua, sekarang kita masuk kepada tugas yang pertama. Apa nama organisasi perempuan tersebut? Yang kedua, pada tanggal berapa organisasi tersebut berdiri? Dan yang ketiga, apa tujuan dari organisasi tersebut? Dan yang keempat, di daerah mana saja organisasi tersebut ada? Dan yang terakhir, pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari apa? Ananda semua, sekarang kita masuk materi kita yang kedua, yaitu tentang pemuda yang berpolitik. Pada tahun 1931, pemuda Indonesia tidak boleh terlibat dalam politik. Tekanan atau larangan pemerintah mendorong anggota Indonesia muda mendirikan perkumpulan. Selanjutnya, orang-orang PNI baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak mate. Pertindo di Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia. Pemuda melakukan kegiatan kepanduan yang berasal dari Kepanduan Jong Java atau Pemuda Sumatera dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya tentang kepanduan dunia, berisi pelajaran segala permainan dan kecakapan dalam rangka meningkatkan kesehatan para pemuda. Para pemuda diberi pemudaan disiplin dan baris berbaris, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Para pemuda mulai memiliki rasa nasionalisme dan mampu berpikir kritis terhadap perkembangan negara maupun yang berkaitan dengan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, roda pemerintahan ataupun pertahanan dan keamanan. Yang Ananda, sekarang kita masuk kepada tugas yang kedua. Apa yang dimaksud dengan pemuda yang berpolitik? Selanjutnya, nasionalisme yang revolusioner. Nasionalisme yang revolusioner merupakan usaha untuk mempertahankan sebuah perubahan politik yang melahirkan sebuah rezim baru yang dianggap lebih baik daripada rezim sebelumnya. Untuk negeri yang dikatakan nasional revolusioner, ketika elit politik sangat berkeinginan untuk melakukan demokrasi, tetapi lembaga perwakilan yang ada jauh memadai untuk mengimbanginya.
Selanjutnya, keberadaan PNI dan PPKI memposisikan Bung Karno semakin memiliki legitimasi rakyat. Di penghujung tahun 1928, Bung Karno membentuk Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Di muka pengadilan Landrat, Bung Karno menyampaikan pledoinya yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Selanjutnya, pengadilan menvonis 4 tahun dan mencebloskan Bung Karno ke penjara suka miskin serta menyatakan PNI sebagai partai terlarang. Dan selanjutnya, Bung Karno dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 19 Pada tanggal 28 Juli tahun 1932, Bung Karno dipilih sebagai Ketua Partai Indonesia atau Partindo. Melalui Partindo, Bung Karno kembali memperoleh kendaraan dalam menyampaikan propagandanya. Karena dianggap menghasut, maka Belanda melarangnya. Bung Karno pernah berkata, "Seseorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama." Setelah itu, beliau ditangkap kembali pada tanggal 1 Agustus tahun 1932. Diberi kesempatan bertemu orang tuanya dan selanjutnya diasingkan ke Endeh, Pulau Bunga, ditemani istrinya Inggit Ganarsi. Seterusnya, bersama keluarga, Soekarno selama 4 tahun diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Setelah Soekarno diasingkan, di pengasingan itu Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Ia merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai dalam Pancasila. Ananda semua, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas terakhir. Yang pertama yaitu apa itu nasionalisme yang revolusioner. Yang kedua, apa nama partai yang diketuai oleh Bung Karno. Dan yang terakhir, pada tanggal berapa Bung Karno ditangkap dan tanggal berapa pula Bung Karno dilepaskan dari penjara. Nah, sekarang silakan Ananda tulis di buku latihan, lalu dikirim ke form yang telah Ibu berikan. Sekarang terima kasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.